Aman-aman. Anjir. Oke, thank you Richard. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin kita mulai aja untuk enternya malam hari ini. Nah, untuk aku sekarang kita bakal mulai dulu dari TM 6 dan 7. Sebelumnya, perkenalkan aku Citra Zalianti Amir dari kelas ASP 44. Nanti juga aku ada sama temanku Zia dan juga Sam. Nah, di sini aku bakal mulai jelasin dulu mengenai akuntansi investasi utang. Ini kan sebenarnya mungkin teman-teman juga di TM sebelumnya udah belajar kayak yang obligasi dan juga notes payable. Nah, tapi di sini kita bakal melihat daripada sisi eh, kita yang membeli ataupun kita sebagai investornya, bukan kita sebagai penerbit. Kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang soal tahun lalu karena dari Bu Arifa ataupun dari Dosko sendiri kemarin sudah memberitahu kalau misalnya soalnya itu nggak bakal jauh beda dari soal tahun lalu dan juga latihan soal yang ada di PPT. Jadi di sini aku juga ada request buat dibahas soal yang tahun lalu. Nah, di soal tahun lalu itu untuk debt investment ini dia soalnya biasanya diminta untuk membuat jurnal ataupun ada soal materinya di nomor 2. Nah, nanti juga di UTS kita juga bakal ada soal teorinya, kata Bu Arifah. Jadi, untuk soal teorinya itu kayak cuma satu nomor gitu katanya di setiap soal. Kan di sini kayak kita dimintakan untuk menjelaskan pencatatan akuntansi. Nah, kemungkinan nanti juga ada soal kita diminta menjelaskan teori. Tapi kayak teorinya tuh nggak terlalu banyak, tapi kayak cuman dikit. Nah, di sini kita baca dulu dari soalnya, di mana ada informasi mengenai investasi obligasi yang dimiliki oleh sebuah BUMN, yaitu PT Berkembang per tanggal 31 Desember 2024. Nah, di sini ada obligasinya yaitu dari obligasi PT Renjani, kemudian carrying value-nya yaitu 31 Desember 2024 itu ada 7 miliar 800 juta dan juga fair value-nya itu 7 miliar 750 juta, di mana terdapat perbedaan ataupun selisihnya. Karena fair value-nya lebih rendah, berarti kita mencatat unrealized loss-nya ataupun bisa kita sebut unrealized holding gain or loss. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan kalau misalnya debt investment ini tujuannya untuk apa. Nah, kita kan tahu ya, tujuannya itu ada tiga. Yang pertama itu held for collection, yang kedua itu held for collection and selling, dan juga yang ketiga itu ada buat trading. Nah, di sini dikasih tahu kalau obligasinya itu untuk held for collection and selling. Jadi, kita bakal menggunakan perhitungan fair value OCI. Dan juga untuk debt investment ini, kalau dia fair value OCI, pasti kita pakai yang with recycling. Nanti ya bakal dijelasin juga ada di jawaban soalnya. Nah, yang pertama kita kan disuruh buat jurnal nih di soalnya. Dan di tanggal 1 Januari 2025 ini, ternyata kita melakukan pembelian obligasi ke PT Papandayan, di mana nilai parnya ini 500 juta, kupon rate-nya 9%, kemudian pembayaran bunganya dilakukan setiap tanggal 31 Desember. Nah, ini tujuannya itu untuk health for collection. Nah, kalau tujuannya untuk HFC, berarti kita bakal menggunakan metode amortisasi cost. Nah, itu nggak jauh beda sama kayak perhitungan yang kita obligasi di TM 1 dan TM 2 gitu. Dan ini perbedaannya itu ada di cara pencatatan. Mobil. Perbedaannya itu ada di cara pencatatan jurnalnya.
Kan kalau misalnya di yang sebelumnya, kalau kita sebagai penerbit, kita bakal nerima kas dan juga kita bakal mengkredit bonds payable. Sedangkan di sini kita dari sisi sebagai pembeli dan kita sebagai berinvestasi. Jadinya di debitnya itu debt, investment, kemudian di kreditnya itu cash. Nah, yang kedua ini kan di soal juga dikasih tahu kalau kita membayar biaya broker 1,5 juta. Nah, perlu diingat kalau misalnya pembayaran biaya transaksi saat pembelian untuk amortize cost sama fair value OCI itu bakal mengkapitalisasi daripada nilai debt investmentnya. Sedangkan kalau fair value TPL dia bakal dibebankan sebagai expense. Nah, ini pencatatannya dilakukan terpisah. Sebenarnya tergantung daripada dosen teman-teman, cuman karena ini mungkin lebih biar lebih gampang aku ngejelasinnya, jadinya aku terpisah aja. Oke, untuk yang soal 1 Januari udah. Nah, di sini kan juga di soal kita dikasih tahu ada yang namanya efektif rate-nya itu berubah. Nah, teman-teman juga perlu ingat di TM2 itu dijelasin kalau misalnya ada biaya penerbitan ataupun saat kita penjualan itu harganya berbeda harga fair dari harga fair value-nya. Nah, itu bakal ada muncul effective rate baru. Nah, sebenarnya kan di PPT itu udah dijelaskan cara perhitungannya. Tapi kemarin dari Dosko bilang kalau misalnya nanti effective rate-nya bakal langsung ditaruh kayak di soal kayak gini. Jadi kita nggak perlu menghitung-hitung lagi. Nanti effective rate ini bakal digunakan untuk menghitung bunga yang kita dapatkan. Kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut ke soal yang selanjutnya. Misalnya ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat ataupun langsung raise hand aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang 1 Juli. Nah, di sini tuh eh, kita menjual obligasi PT Rinjani dengan harga 7.850.000.000, yang dimana pembayarannya ini tidak termasuk bunga yang terutang. Dan juga kita membayar biaya broker sebesar 11 juta. Nah, harga jual obligasi ini sama dengan fair value obligasinya. Nah, ini teman-teman juga perlu memperhatikan karena karena kalau misalnya harga jualnya nggak sama fair value, biasanya itu bakal muncul akun yang namanya gain atau loss. Misalnya harganya sama, itu akun akun tersebut nggak akan muncul. Kemudian di sini juga untuk bunganya sebenarnya udah dikasih tahu. Diketahui bunga terutangnya itu ada 360 juta, kemudian amortisasinya itu ada 30 juta, sehingga diketahui kalau carrying value-nya itu sebesar 7.830. Nah, ini kan kayak sebenarnya penjualan, tapi kita ngejurnalnya itu nggak cuma penjualannya aja. Kalau untuk debt investment ini, yang pertama, pasti kita bakal ngejurnal mengenai penerimaan bunganya terlebih dahulu. Penerimaan bunga dan amortisasinya terlebih dahulu. Kemudian, karena ini menggunakan tujuannya untuk held for collection and selling, kita harus menggunakan metode fair value OCI. Nah, di mana kalau fair value OCI di debt investment ini, berarti kita harus selalu menyesuaikan nilai wajarnya terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan. Jadi kita jurnal yang keduanya itu, kita bakal menjurnal penyesuaian nilai wajar. Nah, yang terakhir baru kita bakal melakukan jurnal penjualan. Nah, yang selanjutnya juga aku tadi udah bilang, kalau di debt investment ini dia pakainya with recycling, di mana nanti akun unrealized holding gain or loss-nya ini bakal ditutup sama realized holding gain or loss. Karena
Karena ini penjualannya sudah terrealisasi, jadi ditutupnya langsung ke realized holding gain or loss. Supaya bisa masuk ke akun laba ke perhitungan laba rugi nantinya. Nah, di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu ke jurnal penerimaan bunganya. Karena penerimaan bunganya sudah dikasih tahu di ada di soal, jadinya teman-teman masih lebih mudah untuk mengerjakannya. Karena juga di sini sebenarnya nggak dikasih tahu kayak ini berapa persen kupon rate-nya ataupun untuk market rate yang obligasi PT Rinjani. Kalau misalnya nanti di soal UTS dikasih tahu dan nggak muncul tentang bunga terutangnya ini, berarti teman-teman harus menghitung sendiri. Nah, perhitungannya bisa dilakukan dengan membuat tabel amortisasi kayak gitu. Di sini diketahui kalau bunga terhutangnya itu sebesar 360 juta dan amortisasinya 30 juta. Oke. Sebenarnya di sini terlihat ya, teman-teman. Kalau misalnya carrying value-nya itu jadi 7.830 juta. Sedangkan di 31 Desember itu dia nilainya 7.800 juta. Nah, ini kan berarti kemungkinan memang obligasi ini merupakan cara diskon penjualan di awalnya. Karena kan lama-lama nilainya bertambah. Seperti itu. Jadi, eh, peletakan debt investment dan juga debt investment di kredit atau di debit itu tergantung eh, dibeli secara diskon ataupun premium. Kayak gitu. Lanjut ke jurnal penyesuaian nilai wajar. Nah, untuk ini, fair value adjustment sama unrealized holding gain or loss ini, karena sebelumnya, di tanggal 31 Desember itu udah ada perhitungan fair value-nya, nah kita harus memperhatikan. Karena fair value adjustment ini, kalau, kan sebenarnya kalau kita hitung sekarang, nilainya itu harusnya, nilai akhirnya itu sebesar 20 juta. Jadi sebenarnya yang harusnya di jurnal itu jurnal penyesuaiannya. Karena sebelumnya udah diakui fair value adjustment-nya itu sebanyak 50 juta. Nah, berarti kita harus nyari nyari eh, berapa penyesuaian ya sehingga hasil akhir dari fair value adjustment-nya ini sebesar 20 juta. Kayak gitu. Nah, 20 juta ini teman-teman dapat dari, kan tadi harga jualnya itu eh, 7,85. Sedangkan carrying value-nya itu 7,83. Itu tinggal dikurangkan aja, dilihat selisihnya. Kan ternyata kita mendapatkan cash-nya tuh lebih banyak daripada carrying value-nya. Nah, berarti kan kita mendapat gain. Kita tahu kalau uh, unrealized holding gain or loss itu, kalau gain berarti kan dia di kredit. Nah, berarti kan fair value adjustment-nya harusnya di debit. Kayak gitu. Jadi, untuk fair value adjustment ini, harusnya itu nilai akhirnya, bukan nilai penyesuaiannya. Penyesuaiannya itu tergantung daripada akun awalnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada penyesuaian, teman-teman harus lihat dulu apakah sebelumnya sudah disesuaikan atau belum. Kalau misalnya belum, berarti memang angkanya bakal sama. Tapi kalau sebelumnya sudah disesuaikan, teman-teman harus lihat penyesuaian awalnya itu berapa dan hasil akhir akun dari fair value adjustment-nya ini berapa. Kayak gitu. Terus kita lanjut, karena ini pakainya fair value OCI, kita unrealized holding gain or loss-nya ini harus di strip ditulisnya itu ke OCI bukan yang ke profit loss ataupun laba rugi. Nah, ini dilanjut ke jurnal penjualan. Nah, di mana ini cash, kemudian kan tadi di soal juga dikasih tahu kalau ada biaya brokernya 11 juta. Nah, perlu diingat juga untuk
biaya broker dicatat sebagai expense. Cash-nya ini karena ini mengurangi daripada biaya brokernya. Ini kalau misalnya pencatatannya langsung digabung. Kalau teman-teman mau dipisah juga boleh. Nah, ini fair value adjustment-nya teman-teman pakai yang nilai akhirnya ataupun memang nilai yang terrealisasi sebenarnya. Kemudian nilai debt investment-nya pakai nilai yang carrying value terakhirnya. Oke. Nah, yang terakhir, kalau di jurnal penjualan ada yang namanya jurnal recycling. Nah, ini menutup dari akun unrealized holding gain or loss-nya, kemudian ditutup dengan akun realized holding gain or loss, profit loss. Nah, ini tuh biar eh, karena ini penjualannya udah terrealisasi, jadinya kita harus mengakui gain atau loss-nya. Nah, cara mengakuinya itu ditutup ke akun realized holding gain or loss. Tapi kalau semisalnya di akhir tahun ini belum terjual, unrealized holding gain or loss OCI ini harus ditutup ke akun AOC. Oke, kita lanjut ke soal yang 31 Desember tahun 2025. Nah, di sini ada menerima pembayaran bunga obligasi dari PT Papandayan. Nah, ini PT Papandayan ini ada di tanggal 1 Januari 2025. Di mana untuk cash yang kita terima, yang pastinya tinggal nilai parnya ini dikali sama kupon rate-nya. Untuk interest revenue-nya tinggal kita kalikan antara nilai debt investment awalnya, karena kan di awal kita ada perhitungan nilai present value-nya, jadinya berbeda dengan nilai parnya. Nah, jangan lupa juga menambahkan ataupun mengkapitalisasi daripada nilai brokernya. Udah setelah ditambah, nanti teman-teman tinggal dikalikan aja dengan nilai effective rate yang terbarunya. Dan untuk debt investment ini merupakan nilai amortisasinya, tinggal antara selisih dengan cash yang kita terima dan juga interest revenue-nya. Kemudian, selanjutnya yang terakhir, ini ada akun penyesuaian. Nah, ini sebenarnya kayak jurnal penutup gitu. Jadi kita nutup akun realized holding gain or loss ke akun retained earning. Ini sebenarnya di PPT ada, cuman mungkin jarang dipakai karena biasanya sampai sampai jurnal penyesuaian aja. Nah, itu disesuaikan dengan dosen teman-teman. Dan juga untuk debt investment ini, kayak aku nyaranin untuk teman-teman itu membuat yang namanya T-account untuk akun fair value adjustment sama unrealized holding gain or loss. Karena biasanya memang suka ada karena suka ada penyesuaian baik di akhir tahun ataupun saat mau penjualan. Jadi supaya teman-teman itu nggak salah nyatet ataupun lupa ternyata dia sebelumnya udah disesuaikan mengenai nilai wajarnya. Nah, yang soal kedua ini, dia tuh lebih ke soal teori. Jadi kita diminta untuk menjelaskan pencatatan akuntansi untuk debt investment yang bertujuan untuk held for collection and selling. Kemudian termasuk pencatatan biaya pembelian dan biaya penjualan investasi. Oke, di sini aku eh, ada nulisin dua untuk held for collection sama held for collection and selling. Kalau di debt investment, HFC ini kita pakai amortisasi cost metodenya. Perhitungannya sama kayak kita menghitung obligasi biasa. Kita nggak ada penyesuaian fair value. Kemudian, kalau untuk biaya
biaya transaksi pembelian, dia bakal mengkapitalisasi daripada nilai debt investmentnya. Sedangkan untuk biaya penjualan, dia juga bakal langsung mengurangi kas yang diterima atau dan juga nantinya bisa aja mengurangi loss ataupun gainnya. Nah, selanjutnya untuk held for collection and selling ini menggunakan fair value. Lebih tepatnya fair value OCI. Nah, pengukurannya itu diukur sesuai fair value. Tetapi di awal sama kayak amortize. Jadi kayak kita menghitung nilai present value-nya itu berapa. Kayak gitu. Tapi nanti saat penjualan ataupun saat akhir periode biasanya ada penyesuaian mengenai nilai wajar. Nah, penyesuaian ini dia sudah aku bilang tadi ada di akhir periode ataupun saat penjualan. Dan juga selisih dari penyesuaiannya itu masuk ke dalam OCI. Nah, ini yang akun unrealized holding gain or loss-nya. Dia itu masuknya ke OCI, bukan ke laba rugi. Nah, kalau biaya pembeliannya sama kayak yang amortisasi, dia bakal menambah carrying amount. Nah, biaya penjualannya dia bakal dicatat sebagai expense. Kemudian, untuk penjualan, dia bakal membuat beberapa jurnal, mulai dari jurnal pengakuan bunga, kemudian jurnal penyesuaian nilai wajar, kemudian jurnal penjualan, dan terakhir ada jurnal recycling. Untuk soal mengenai debt investment, mungkin soal tahun lalu itu aja. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materinya ataupun yang lainnya? Sebelum aku lanjut ke equity investment. Kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, mungkin aku lanjut dulu ya biar nggak terlalu malam selesainya. Oke, selanjutnya ini ada soal mengenai equity investment. Nah, kalau equity investment itu dia perhitungannya itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada fair value TPL, kemudian fair value OCI, equity method, dan consolidation. Nah, consolidation ini kita belum dapat ya materinya. Kita cuman sampai equity method aja. Nah, di sini cara ngebedainnya kayak kapan kita pakai fair value TPL, kapan kita pakai fair value OCI, dilihat daripada tujuannya. Yang pertama, kalau tujuannya trading, ya kita pasti bakal menggunakan fair value TPL. Selanjutnya, kalau kita tujuannya non-trading dan diberitahukan kalau kita nggak memilih opsi fair value OCI. Nah, berarti kita menggunakan fair value TPL juga. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk non-trading dan memilih opsi fair value OCI, nah berarti kita menggunakan fair value OCI yang no recycling. Selanjutnya, yang terakhir, kalau misalnya kepemilikannya 20% sampai 50% ataupun memilih pengaruh signifikan, kita bakal menggunakan equity method. Untuk TPL, sama seperti yang debt investment. Untuk yang OCI, ini ada perbedaan. Kan tadi sebelumnya kalau di debt investment itu kita menggunakan akun fair value adjustment. Tapi kalau di equity equity investment ini kita langsung pakai ke akun equity investmentnya. Jadi kan kalau tadi unrealized gain or loss-nya itu pasangannya sama fair value adjustment. Sedangkan kalau di fair value OCI yang equity investment ini kita lawan lawan dari unrealized gain or loss OCI ini adalah akun equity investmentnya langsung. Nah, dan juga di sini dibilang kalau saat penjualan, kita bakal diminta untuk melakukan penyesuaian ataupun penyesuaian dengan nilai wajarnya.
Ya, nantinya bakal muncul akun equity investment dan juga unrealized holding gain or loss. Nah, selanjutnya baru kita bikin jurnal penjualan sesuai harga jual. Nah, biasanya harusnya kalau kayak gini nggak bakal muncul akun gain or loss. Tapi misalnya di saat penjualannya itu ternyata harganya beda sama dengan nilai wajar. Nah, itu kemungkinan bakal muncul akun gain or loss. Kayak gitu. Untuk yang equity method, ini dia beda sama yang dua sebelumnya. Dia dicatatnya sebesar cost, nggak ada penyesuaian fair value fair value-nya. Kemudian dia bakal ada untuk pencatatan dividen ataupun ada penerimaan laba, ada pengumuman net income. Kalau dividen itu dia bakal mengurangi daripada akun equity investmentnya. Sedangkan kalau ada pengumuman net income atau net loss, itu bisa aja mengurangi ataupun menambah. Kalau net income itu menambah, sedangkan kalau net loss itu bakal mengurangi akun equity investment. Nah, ini angkanya itu dikalikan sama porsi kepemilikannya. Biasanya diberitahukan sebesar persennya. Misalnya 20%, 30% atau berapa. Jadi nggak semua nggak nggak yang di state di soal itu kita harus kurangkan ataupun kita tambahkan. Tapi sesuai dengan porsi kepemilikan dari eh, sahamnya itu berapa. Oke, kita lanjut. Jadi soalnya katanya bakal mirip juga kayak gini. Jadi ada gabungan yang trading, ada yang non trading, kemudian ada yang equity. Nah, di sini mirip kayak yang sebelumnya, kita dikasih tahu kayak ada info di 31 Desember 2024 itu, kita udah punya dua saham. Nah, saham ada ANTM dan juga ASII. Nah, di sini juga dikasih tahu porsi kepemilikannya 10% dan juga 30%. Kemudian juga dikasih tahu model bisnisnya itu apa. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan antara persentase dan juga model bisnisnya. Karena ini bakal berpengaruh sama pencatatan dan juga perhitungan yang berbeda. Di soal ini, kita juga eh, ada dua soal aja. Yang pertama, diminta untuk membuat jurnal transaksi. Kemudian yang selanjutnya itu, kita juga diminta ada menjelaskan mengenai teori secara singkat pembagian investasi saham. Yang tadi sebelumnya udah aku jelasin. Jadi kita bakal ngebahas yang nomor satu. Di 10 Januari, PT PKN ini membeli 500.000 lembar saham BBCA. Yang dimana sahamnya ini kita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya harganya itu 9.200 per lembar. Dan dimana tujuannya itu untuk diperdagangkan ataupun untuk trading. Nah, berarti ini kita menggunakan perhitungan ataupun pencatatan fair value TPL. Dan juga di sini dibilang kalau kita membayar biaya broker sebanyak 7 juta. Nah, untuk pencatatannya, untuk pembelian masih sama kayak yang debt investment. Tinggal nama akunnya itu equity investment, kemudian pada cash. Nah, ini angkanya itu teman-teman tinggal mengalihkan antara jumlah lembarnya dengan harga per lembar sahamnya. Cashnya sama. Nah, yang broker ini karena diberitahukan kalau terdapat biaya broker sebanyak 7 juta. Jangan lupa kalau untuk TPL untuk biaya biaya pembelian ini ataupun biaya broker dia bakal dicatat sebagai expense. Sedangkan untuk yang OCI itu dia bakal menambah nilai equity investmentnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke 15 Januari. Di sini ternyata kita baru beli 10 Januari, di 15 Januari langsung dijual untuk saham BBCA-nya dengan harga 9.400 per lembar saham dan membayar biaya broker 4 juta. Kemudian
diketahui fair value saham BBCA itu sebesar 9.300 per lembar. Nah, seperti yang udah aku kasih tahu, ini merupakan contoh kalau harga harga kesepakatan ataupun harga jualnya berbeda dengan harga fair value-nya. Nah, ini berarti nanti bakal muncul akun gain atau loss. Oke, untuk penjualan kita mulai dari tahap pertama, yaitu melakukan jurnal penyesuaian nilai wajar. Karena kan ini saham, jadi kita nggak perlu melakukan jurnal untuk penerimaan bunga. Tapi kita langsung ke penyesuaian nilai wajar. Oke, karena ini diperdagangkan ataupun sahamnya untuk diperdagangkan, kan kita pakai TPL. Nah, kalau TPL masih ada akun Fair Value Adjustment. Bedanya unrealized holding gain or loss-nya ini harus harus langsung ke laba rugi, bukan ke OCI lagi. Nah, ini angka besarannya tinggal melihat dari kan kita beli di angka 9.200, sedangkan harga pasar saat ini 9.300. Berarti ada selisih 100.000. Karena harga pasarnya sekarang lebih tinggi, berarti kita mendapatkan keuntungan. Sehingga akun unrealized holding gain or loss-nya ini ada di kredit dan juga fair value adjustment-nya ini ada di debit sebesar 50 juta. Selanjutnya, kita lakukan jurnal penjualan. Karena sebelumnya udah disesuaikan, kita bisa langsung ngejurnal penjualannya aja. Nah, yang pertama ini case. Case-nya ini kita tinggal mengalihkan antara 9.400 dikali sama total lembar sahamnya. Kenapa kita pakai 9.400 bukan 9.300? Karena di soal kan dibilang kalau kita menjualnya itu dengan harga 9.400, bukan menjualnya dengan harga 9.300. 9.300 itu kayak cuma dikasih tahu kalau nilai pasar saat ini 9.300 kayak gitu. Kan yang pastinya yang realisasi ataupun yang kita pegang sekarang itu yang nilai 9.400 per lembar ini. Kemudian ini akun fair value adjustment-nya yang sebelumnya ada di jurnal penyesuaian nilai wajar ini. Kemudian nilai equity investment-nya. Nilainya ini sesuai dengan harga pembelian yang pertama, yaitu di angka 4 juta, 4.600.000. Nah, kalau dilihat kan antara equity investment dan juga fair value adjustment itu kayak baru 4.650.000. Kan seharusnya kalau misalnya harga jualnya sama dengan nilai wajar, harusnya udah pas. Tapi ternyata kalau kita lihat kan masih ada yang kurang. Kurang 50 juta. Nah, berarti di sini kita bakal mengakui keuntungan daripada penjualannya ini, yaitu gain on sale investment, yaitu sebesar 50 juta. Jadi, kalau misalnya harga dibilangnya terjualnya sesuai dengan harga pasar, seharusnya akun ini nggak bakal muncul. Tapi kalau misalnya kayak soalnya mirip kayak gini, harga terjualnya berapa, harga saham, harga pasar sahamnya berapa, itu pasti bakal muncul loss atau gain. Nah, itu perlu diingat. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal untuk biaya brokernya. Karena TPL ini dicatat sebagai expense. Jadi dicatat terpisah. Oke, kita lanjut ke soal yang 12 Maret. Nah, di 12 Maret ini kita menjual saham ANTM dengan harga 3.400 per lembar. Dan ada biaya brokernya juga sebanyak 8.500.000. Kemudian harga diberitahukan kalau harga jualnya itu sama dengan fair value saham. Nah, ini berarti kita nggak bakal memunculkan akun gain atau loss. Nah, di sini kan kalau kita tahu di informasi awal, dia
pakai metode fair value OCI karena tujuannya itu non trading dan tidak dan memilih opsi fair value OCI. Oke. Nah, sama tahapnya kayak yang sebelumnya, kita buat jurnal penyesuaian nilai wajarnya dulu, jurnal penjualannya, baru jurnal biaya brokernya. Nah, tapi di sini ada berbeda sama jurnal penyesuaian nilai wajarnya, karena yang ini pakai fair value OCI. Jadi kita nggak bakal memunculkan fair value adjustment kalau di equity investment. Untuk unrealized holding gain or loss-nya ini, kita ke OCI ya, bukan ke laba rugi. Dan juga sebelumnya udah ada perhitungan mengenai unrealized holding gain atau loss-nya. Nah, ini jangan lupa karena ada penyesuaian nilai wajar baru, walaupun nggak ada akun fair value adjustment, teman-teman juga perlu ditambahkan. Nantinya eh, bakal ditutup ke akun yang namanya AOC ya. Nanti AOC-nya ditutup ke retained earning. Jadi untuk soal ini jangan lupa ya seperti aku bilang untuk buat di account supaya nggak ada yang terlewat mengenai mengenai akun unrealized holding gain or loss-nya. Karena kan ini sebenarnya kayak udah diakui sebelumnya, udah ditutup sebelumnya. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut lagi. Oke, kita mulai dari jurnal penyesuaian nilai wajar. Nah, ini angkanya kita dapat dari sini. Nah, kan tadi di informasi awal kita udah tahu kalau fair value per tanggal 31 Desember itu 31 Desember 2024 itu 3.300. Nah, sedangkan eh kita itu diminta untuk mencari selisihnya per tanggal 12 Maret 2025. Nah, di 12 Maret 2025 ini fair value-nya itu berubah. Pasti kan ada selisih dari 3.300 ke 3.400. Nah, ini tinggal teman-teman kalikan aja. Sebenarnya tinggal 3.400 dikurang sama 3.300 kan kita dapat 100. Nah, 100-nya tinggal dikalikan sama jumlah lembarnya. Jadi, kita dapat unrealized holding gain or loss-nya itu sebesar 100 juta untuk yang di tanggal 12 Maret 2025. Kita lanjut ke jurnal penjualannya. Nah, ini hampir mirip yang kayak tadi. Cuman karena ini kan fair value OCI, jadi kita nggak ada pun fair value adjustment karena nilainya itu udah masuk langsung ke equity investmentnya. Nggak perlu jadi kita nggak perlu pakai akun tambahan fair value adjustment. Jadi cukup cash pada equity investment yaitu sebesar 3.400.000.000. Ini sebesar dengan nilai nilai pasarnya karena kan tadi dikasih tahu kalau harga jualnya itu sama dengan nilai pasarnya. Nah, di sini juga nggak muncul akun gain or loss karena kan harganya sama. Kemudian ini ada unrealized holding gain or loss OCI ditutup dengan AOC karena di sini udah terrealisasi mengenai penjualan ataupun gainnya, jadi langsung kita tutup aja. Nah, selanjutnya ini ada jurnal biaya broker. Nah, brokernya ini di soal dikasih tahu jumlahnya 8.500.000. Nah, mungkin kayak teman-teman ini bingung. Kan sebenarnya kita udah nyatat yang 50 juta juga sebelumnya unrealized holding gain or loss OCI yang di tahun 31 di 31 Desember 2024. Nah, kenapa ini nggak 150 juta? Jadi gini, kan kalau akun unrealized holding gain or loss OCI itu setiap tahunnya ditutup. Jadi di sini aku asumsikan kalau misalnya yang 50 juta ini udah ditutup sebelumnya ke AOC. Kayak gitu. Jadi ini aku menutup yang sisanya aja. Terus kita lanjut ke yang nomor 8 Juni. Nah, di 8 Juni ini kita
membeli 200 lembar, 200.000 lembar saham BBRI, di mana tidak pengaruh tidak signifikan, harganya itu 4.200 per lembar saham. Dan di mana tujuannya itu help untuk disimpan atau tidak diperdagangkan. Yang di mana di sini juga dikasih tahu dia memilih fair value OCI option dan ada biaya brokernya juga. Berarti kita bakal menggunakan perhitungan ataupun pencatatan menggunakan metode fair value OCI. Untuk pembelian masih sama. Jangan lupa karena dia fair value OCI, jadinya biaya brokernya bakal mengkapitalisasi nilai investasinya sendiri. Kita lanjut ke soal yang nomor 24 Desember. Nah, di sini ada pengumuman pembagian dividen kas ASII sebanyak total 20 miliar 500 juta. Nah, di sini kita lihat dulu ya infonya karena info dia pakai metode apa untuk investasi ini karena ada perbedaan untuk fair value OCI dan fair value TPL dengan equity untuk pencatatannya. Di sini kita tahu kalau saham ASII ini dia itu non trading, di mana dia punya pengaruh signifikan. Berarti kita kan menggunakan equity method. Nah, kalau equity method saat pengumuman dividen kan tadi udah seperti yang aku jelasin di awal, dia bakal mengurangi nilai investasinya. Ini salah catat. Sorry, sorry guys. Harusnya yang equity investment ASII. Oke. Oke, karena dia pakai equity method, jadinya langsung mengurangi ke akun equity investmentnya. Sedangkan kalau untuk yang fair value OCI sama TPL, dia itu nanti di sini ditulisnya dividend revenue aja. Nggak usah ke akun investasinya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di sini kita dikasih informasi terkait harga pasar saham dan net income investee. Nah, ini juga teman-teman harus tahu kalau kapan kita mencatat jurnal kalau ada pengumuman net income dan juga kapan kita mencatat jurnal penyesuaian nilai wajar. Kita lihat dari tujuan investasinya ataupun metode yang dipakai. Nah, yang pertama ada saham BBRI. Kan BBRI yang tadi kita tahu dia menggunakan yang di 8 Juni ini dia menggunakan fair value OCI untuk metodenya. Berarti bakal ada penyesuaian nilai wajar di tanggal 31 Desember. Kemudian untuk ada pengumuman net income-nya ini untuk saham BBRI ini dia nggak ada pencatatan. Selanjutnya untuk ASI ini kan dia menggunakan equity method. Nah, kalau equity method itu yang kita sudah yang seperti aku jelaskan di awal, dia nggak ada penyesuaian ke nilai wajar di akhir tahun, ke nilai pasar di akhir tahun. Sedangkan untuk net income investinya ini, eh, teman-teman bakal mencatat jurnalnya. Karena kalau misalnya ada pengumuman laba ataupun pengumuman rugi, itu nanti bakal mengurangi ataupun menambah investasi dari kepemilikan kita. Kita mulai dari jurnal penyesuaian untuk BBRI terlebih dahulu. Nah, ini kan dia sebelumnya pakai value OCI. Jadi kita langsung ke akun equity investment dan juga unrealized holding gain or loss-nya ini di OCI, bukan di laba rugi. Nah, angkanya ini didapat dari perhitungan ini. Kan sebelumnya kita beli di 4.200. Nah, ternyata pada tanggal
Ini harusnya 31 Desember ya. Tanggal 31 Desember, harganya itu 1.300. Nah, jangan lupa karena dia ada biaya transaksi, dia bakal menambah eh, nilai perolehan di awal. Jadi total costnya ini tinggal perkalian antara 4.200 dikali 200.000 ditambahkan dengan nilai 2 juta ini. Nah, sedangkan total fair value-nya tinggal 4.300 dikali sama 200, total lembar sahamnya 200.000. Nanti kita bakal ketemu selisihnya. Ternyata nilai fair value-nya lebih tinggi dari nilai cost-nya. Berarti kita akan mengakui unrealized gain di kredit. Kayak gini. Jadi walaupun teman-teman misalnya nanti nyatetnya kayak aku, kan tadi biaya brokernya itu kayak terpisah. Jangan lupa ditambahin dulu untuk perhitungannya. Karena kalau misalnya terpisah gini rawan untuk eh lupa ke kapitalisasi gitu. Nah, selanjutnya karena dia nggak mencatat net income untuk BBRI, kita langsung ke yang ASII. Nah, di sini kan ada 34 triliun untuk net income investinya. Nah, itu kita nggak semuanya kita kapitalisasi ke investasi kita, tapi cuman sebesar porsi daripada kepemilikan kita sendiri. Di mana kepemilikannya itu kan 30%. Jadi 34 triliun ini dikali sama 30%-nya aja. Nah, nanti dicatat sebagai investment income. Nah, yang terakhir ini ada jurnal penutup. Nah, ini AOC gain on sale kita tutup ke retain earning karena ini sudah terrealisasi. AOC ini kita dapat dari yang tadi penjualan untuk AN saham ANTM ini. Kan di tahun sebelumnya udah diakui kalau ada unrealized gain-nya itu sebesar 50 juta. Nah, itu aku asumsiin udah ditutup ke akun AOC. Kemudian di tahun ini aku udah nutup juga unrealized holding gain or loss-nya sebesar 100 juta ke akun AOC-nya. Jadinya ada kan total 50 juta sebelumnya dan tahun 2025 ini ada tambahan 100 juta. Jadi total unrealized holding gain or loss-nya ini yang kita tutup ke AOC itu ada 150 juta. Dan di mana karena ini udah terrealisasi ataupun terjual, jadinya AOC-nya kita tutup ke akun retain earning. Selanjutnya juga gain on sale investment ini sama dari yang penjualan eh, di tanggal 15 Januari yang BBCA ini. Kita tutup ke retain earning juga karena sudah terrealisasi. Nah, selanjutnya yang ini ada penutupan akun unrealized holding gain or loss ke akun AOC. Nah, ini dari penyesuaian yang BBRI. Jadi, untuk akhir tahun, jangan lupa untuk melakukan penyesuaian nilai wajar dan juga misalnya ada pengumuman rugi atau laba. Selanjutnya juga ada jurnal penutup. Apakah memang ada penjualannya sudah terrealisasi atau belum supaya AOC-nya bisa ditutup ke retain earning. Kemudian jangan lupa untuk menutup akun unrealized holding gain or loss yang OC ke akun AOC. Kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan dari debt investment sama equity investment ini, teman-teman ke bagian yang fair value OCI. Kan kalau fair value OCI di debt investment itu, dia masih ada akun fair value adjustment-nya. Sedangkan kalau di equity investment itu, dia nggak ada. Dan juga di equity investment itu, dia tuh no recycling. Kan kalau tadi kita ada realisasi penjualan, akun unrealized aku tunjukin akun unrealized holding gain or loss-nya kan ditutup ke realized holding gain. Sedangkan kalau misalnya di equity itu enggak, kita tutupnya ke AOC, tapi nanti di akhir tahun juga kita tutup ke retain earning kalau misalnya ada penjualan.
kayak gitu. Untuk yang konsolidasi ini nanti kita dapatnya di AKL. Dan untuk equity method, dia itu nggak ada penyesuaian nilai wajar dan juga dia mungkin soalnya bakal lebih ke pembagian dividen ataupun pengumuman net income. Karena sisanya mungkin sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari aku mungkin eh, cukup. Selanjutnya nanti bakal dilanjutkan lagi sama temenku untuk materi yang selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau dibahas, boleh aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman apa belum ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke soal liabilitas jangka panjang. Jadi kalau dilihat di sana itu soalnya itu soal tahun 2023. Jadi di soal itu udah digabungkan pertemuan satu sama pertemuan duanya. Jadi mungkin satu soal kata Roskonya satu soal itu bisa gabung pertemuan satu sama pertemuan duanya sekaligus. Mungkin tidak selama kita lanjut aja ke apa pembahasan soalnya. Jadi di soal satu terkait liabilitas jangka panjang. Jadi pada tanggal 1 Mei 2025 PT Merapi menerbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2025 dengan nilai nominal 1 miliar, tingkat bunga kupon 11%, jatuh temponya 1 Januari 2028, sekitar 3 tahun. Bunga yang dibayarkan setiap 1 Januari, jadi dia pembayaran bunganya bersifat tahunan bukan semesteran, karena 1 tahun dibayar sekali aja. Dan obligasi dapat dilunasi paling cepat 1 tahun setelah penerbitan. Tingkat bunga pasar yang berlaku pada saat penerbitan adalah 10%. Ah, itu market risk disruption pada 1 April. Dan pada 1 April 2027, PT Merapi menembus 30% obligasi pada kurs 110. Sudah termasuk pembayaran bunga. Dan pertanyaannya di soal nomor satu, di nomor satu disuruh untuk hitung nilai jual atau present value obligasi PT Merapi pada tanggal 1 Mei 2025. Mungkin bisa digeser ke sebelahnya. Ah, Jadi untuk apa ya? Untuk lebih gampang, jadi ah, yang pertama itu teman-teman coba untuk ah, mengakui atau tulis dulu data-data yang diketahui di sini. Contoh tanggal penerbitan obligasi di 1 Mei 2025, tanggal jatuh tempo di 1 Januari. Dan ini akan sangat membantu pada saat kita mengerjakan soalnya. Nah, kan konsepnya itu di sini kan liabilitas jangka panjang. Jadi mungkin aku coba untuk jelasin sedikit karena ini terkait pembayaran bunga, pembayarannya jadi penerbitan obligasi itu di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi konsepnya begini. eh,
Normalnya kan perusahaan itu menerbitkan obligasi tepat pada tanggal pembayaran bunga. Misalnya tanggal terbitnya di tanggal 1 Januari. Dan pasti dibayar setiap tanggal 1 Januari atau bisa semesteran. Artinya investor membeli obligasi pada 1 Januari dan mulai memperoleh bunga sejak tanggal itu. Tapi ah, ada kondisi di mana jika obligasi diterbitkan bukan pada tanggal pembayaran bunga. Misalnya tanggal pembayarannya setiap 1 Januari sama 1 Juli. Tetapi perusahaan baru menerbitkan obligasi pada 1 Maret. Nah, dari 1 Maret dari 1 Januari sampai 1 Maret itu sebenarnya sudah berjalan 2 bulan bunga. Inilah yang kita sebut penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Dan untuk menyelesaikan soal uh, penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga, yang pertama yang harus kita lakukan itu hitung present value dari bonds pertanggal 1 Januari 2026. Yang pertama kita hitung dulu present value 1 Januari, tapi nanti kita harus sesuaikan karena kan penerbitannya di tanggal 1 Mei dan kita harus sesuaikan dan cari present value obligasi di tanggal 1 Mei 2025. Nah, untuk mencari present value-nya sama juga present value pokoknya itu kalau di pokoknya kita lihat di tabel present value single entry itu nanti di ujian pasti dilampirkan di belakang. Sama juga kalau present value untuk bunga juga kita lihat di tabel present value annuitas. Jadi angka 0,82645 itu lihat di tabel single entry dan eh, 173 di tabel anuitas. Nah, nanti jumlahnya dapat 826.450 juta dan untuk bunganya juga. Tapi kita juga harus perlu hitung present value untuk bunga karena kan terbitnya di 1 Mei. Jadi kita juga harus hitung dari beban bunga yang eh, perusahaan ada di perusahaan. Jadi present value untuk bunga dari 1 Mei 2025 sampai 1 Januari itu bunganya itu 110 itu dapat dari 1 M dikalikan dengan kupon rate-nya 11%. Jadi dapatnya di sini 73 sekitar 73 juta sekian. Nah, jadi totalnya habis itu kita total dulu present value obligasi per tanggal 1 Januari 2026 sebesar 1 miliar 90 juta sekian. Ini kan baru present value 1 Januari 2026. Yang kita perlukan penerbitannya itu di 1 Mei kalau kita salah di 1 Mei 2025. Ya iya, ini 1 Mei 2025. Ini ya, yang di atas kayaknya 1 Januari 2026. Oh sampai maksudnya 1 Januari sampai 1 Januari 2026. Nah, untuk cari present value obligasi di 1 Mei 2025 itu, yang pertama itu kita harus cari dulu faktor faktor bunganya. Jadi kan sesuai dengan market rate kan bunganya 10%. Tapi kita hanya eh, hitung faktor bunga untuk 8 bulan. 8 bulan itu kan Mei sampai 1 Januari tahun berikutnya 2026. Jadi ada 8 bulan. 10% dikali 8 per 12 sama dengan 6,67%. Nah, nanti jumlahnya itu nanti 0,9374 dan jumlah itu yang kita kalikan dengan present value obligasi di tanggal 1 Januari 2000 yang di atasnya. Dan dapat present value obligasi sebenarnya yang di tanggal 1 Mei 2025 sebesar 1 M 22.492.485 ribu. Ya, ini untuk soal karena kan disuruh hitung present value, jadi kita hitung present value untuk tanggal 1 Mei-nya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu?
Mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, untuk soal duanya itu, kita disuruh untuk buat jurnal penerbitan obligasi untuk tanggal 1 Mei 2025. Nah, untuk jurnalnya, eh, mungkin bisa digeser lagi ke bawah. Nah, untuk jurnal penerbitannya yang pertama, case pada bonds payable, itu karena kan perusahaan menerbitkan obligasi, jadi dia dapat case dan sekalian mengakui hutang obligasi juga. Sebesar apresiasi value obligasi 1 Mei 2025. Jadi ada 1 M sekian. Nah, yang di bawahnya, kenapa ada case pada interest expense? Kenapa bisa ada interest expense di sana? Eh, karena kan bunga untuk 1 Januari sampai 1 April sebenarnya kan sudah menjadi hak perusahaan kepada investor lama jika secara tanggal obligasi. Tetapi saat 1 Januari 2026 perusahaan akan membayar bunga 1 tahun penuh. Sehingga bunga 4 bulan yang diterima saat penerbitan itu bukan pendapatan, tetapi merupakan kewajiban yang akan dikembalikan pada saat pembayaran kupon berikutnya. Artinya 4 bulan pertama itu cash yang diberikan investor kepada perusahaan agar nantinya tahun depan perusahaan bayarnya bunganya full 1 tahun. Jadi 110 dikali 4/12 itu 4 bulan mulai dari 1 Januari sampai 1 Mei dan dikreditkan ke interest expense. Itu untuk jurnal penerbitannya. Nah, kalau untuk soal nomor 3, buat tabel amortisasi sampai jatuh tempo. Jatuh tempo ini kan sampai 1 Januari 2028. Jadi mungkin gitu ya. Ya. Kalau untuk membuat tabel amortisasi mungkin sama juga kalau penerbitan secara normal. Yang bedanya itu cuma di tanggal 1 Mei 2025 itu ada cash paid. Cash paid yang sebesar negatif 36 juta sekian ini adalah pengembalian dari investor itu yang ini case yang dibawa tadi jurnal sebesar pengembalian untuk 4 bulan ya. Nah, untuk interest expense-nya juga karena kan di 1 Januarinya mulainya di 1 Mei kan. Jadi mungkin yang beda di interest expense di eh, tanggal 1 Januari 2026 yang 110 itu dikalikan dengan ini kupon rate-nya. Jadi cash paid-nya sama. Mungkin yang beda itu di interest expense-nya market rate yang digunakan itu eh, 10% dan dikalikan 8 bulan per 8/12 sehingga nanti dikurangi jadi amortisasi itu sama juga mungkin pada saat biasanya itu kalau pada saat terakhirnya itu karena ada angkanya yang lebih tapi sedikit ke lebih besar tapi eh, di di belakangnya ada 0,02 yang aku pakai itu jadi yang 1 Januari 2028 itu 1 M nanti dikurangi aja ke yang atas dapat amortisasinya. Itu biar lebih apa? Lebih rapi gitu. Nah, untuk soal nomor 4-nya itu kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian untuk tahun 2025. Jadi kita yang pertama itu kalau tahun 2025 kan 31 Desember 2025. Jadi kita akui dulu interest expense-nya. Interest expense sebesar 104.832 sekian. Itu dapatnya dari 68 kan 36,66 juga termasuk barang bunga dari
bisa dibilang beban bunga yang sebenarnya udah dibayar oleh investor. Jadi kita tambahkan juga. Jadi 104.832 itu dapatnya dari 68 sekian ditambah dengan 36. Jadi dapatnya di sini. Interest expense sebesar 104 sekian. Nah, untuk interest payment-nya sama 110 dan selisihnya itu amortisasi. Mungkin di sini. Karena ini premium jadi amortisasinya itu di debit. Jika diskon amortisasinya itu di kredit. Jadi pencatatan itu akunnya bonus payable. Nah, untuk soal 5 kita disuruh untuk membuat jurnal pelunasan obligasi di tanggal 1 April 2027. Nah, yang mau aku tekankan di sini, jadi tadi kan jatuh temponya itu di 1 Januari 2028. Tapi di sini perusahaan mau melunasi sebelum sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi yang perlu kita lakukan itu harus sesuaikan dulu carrying harus cari dulu carrying amount di tanggal 1 April 2027. Jadi eh, dari tabel amortisasi di atas itu kita bisa lihat bahwa carrying amount di 1 Januari 2027 sebesar 1M 09 juta 57 sekian dan ada interest payable. Jadi kan ya yang perlu kita hitung itu kan kita cari dulu carrying amount pada tanggal 1 April 2027. Dari 1 Januari sampai April itu kan 3 bulan. Sehingga interest payable-nya 110 juga kita kalikan ke 3/12. Sehingga kita dapat interest payable pada eh, 1 Aprilnya. Hal yang sama kita lakukan juga terhadap interest expense. 3/12 dikalikan 100 942 itu yang ini dan dapat 25 juta sekian. Selisihnya itu ya amortisasi dan setelah itu kita tinggal tambahkan aja karena premium jadi ditambah dan dapat carrying amount per tanggal 1 April sebesar 1 M 6 juta sekian. Coba ini. Nah, setelah kita dapat carrying amount per tanggal 1 April 2027, kalau keterangan di soal kan pembayarannya itu di atas soalnya di. Nah, jadi PT Merapi itu menebus 30% obligasi pada kurs 110. Jadi eh, baru pembayarannya baru sebagian aja 30% dari nominalnya aja. Mungkin kembali ke ya. Nah, kenapa di sini hanya kalikan ke 30% dan tidak dikalikan ke kursnya sebesar 110? Karena di sini eh, secara mata uangnya udah rupiah. Kecuali kita pakai dolar, kalau dolar baru dikalikan ke kursnya. Jadi di sini hanya dikalikan aja ke 30%-nya. Jadi di tanggal 1 April itu harus disesuaikan lagi. Eh, Mungkin bisa digeser ke bawah lagi di tabel yang di bawah ya. Nah, di tanggal 1 Januari kan cash paid-nya sebesar 110 dan interest expense-nya sebesar 101. Tabel yang paling di bawah. Nah, amortisasinya dan kita dapat carrying amount-nya sebesar ini. Nah, kan tadi udah disesuaikan tanggal 1 Aprilnya itu cash paid-nya sebesar 27 juta sekian dan interest expense 25 juta sekian dan selisihnya amortisasi dan carrying amount-nya itu 1 M 6 juta sekian. Nah, Nah, di tanggal 1 April itu kan pembayarannya hanya sebagian 30%. Jadi, setiap setiap uh,
bunga yang kita mau bayar pun kita juga harus kalikan ke 30%. Sehingga 27.500 jika dikalikan ke 30% dapatnya 8.250.000. Nah, hal yang sama juga kita lakukan ke interest expense. Jadi, eh, interest payable, interest expense sama amortisasi semua semuanya dikalikan ke 30%. Sehingga ah, carrying amount yang sebenarnya itu 302 juta, 302 juta sekian. Nah, setelah kita dapat carrying amount yang sebenarnya per tanggal 1 April, setelah dikalikan 30%, baru kita cari hitung gain or loss-nya. Jadi, gain, karena kan tadi di atas itu, jadi pembayarannya eh, sekalian pokok sama bunganya itu sebesar 30%. Jadi, kita harus jumlahkan dulu yang pertama, carrying amount sama interest payable yang sudah dikalikan 30%, dapatnya total kewajiban yang harus kita bayar itu 310 juta sekian, dan kas yang dibayarkan saat pelunasan sebesar 330. Dapatnya dari nominal dikali 30%. Nominalnya itu 1 M, jadi dikali 30%, kita dapat 330 juta sekian. Nah, selisih antara total kewajiban yang harus kita bayar sama kas yang eh, dibayar, yang kita dibayar saat pelunasan, di sini ada loss sebesar 19. Artinya perusahaan bayar lebih dari seharusnya. Jadi lebih besar dari total kewajiban yang seharusnya kita bayar. Maka perusahaan loss on this loss sebesar 19 sekian. Nah, karena disuruh untuk buat jurnal, jadi untuk jurnalnya itu yang pertama kita harus akui dulu pembayaran bunganya. Nah, pembayaran bunganya itu interest expense sama, akunya sama interest expense bonus payable para cash. Jadi cashnya itu kan sebesar ini di bawah 8.250 yang tanggal 1 April 8 juta. Selisihnya itu amortisasi dan interest expense-nya juga 7.570 sekian. Ah, kemudian baru kita catat pembayaran pokoknya. Sekalian sama loss-nya. Jadi karena loss dia di debit. Mungkin ini jurnalnya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di bagian liabilitas jangka pendek. Oke, terima kasih ya Sam. Ya, Ini aku ada yang bertanya di chat. Jadi kayak pertanyaannya kenapa di debt investment itu ada jurnal recycling sedangkan di equity enggak? Nah, jadi sebenarnya kalau di PPT itu mungkin aku share screen aja ya. Hmm, hmm. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di PPT itu kalau fair value OCI ini ada terbagi dua, yang with recycling sama yang no recycling. Nah, ini kayak perbedaannya yang udah aku jelasin sebelumnya ada di eh, penjurnalan. Kalau yang recycling ini, with recycling ini, dia setiap penjualan pasti ada jurnal recycling. Sedangkan kalau fair value OCI ini, dia no recycling. Jadi, sebenarnya ini tuh kapan kita pakainya, itu tergantung daripada tujuan awalnya. Nah, kalau non recycling ini, dia itu memang untuk instrumen ekuitas.
Nah, di sini kan kayak ada instrumen ekuitas, terus kayak ada tes karakteristiknya. Nah, dia memenuhi apa enggak. Jadi memang kalau di teori ini sudah dibagi. Kalau misalnya yang debt itu kita pakainya fair value OCI yang with recycling. Sedangkan kalau yang ekuitas kita itu pakainya yang fair value OCI yang no recycling. Nah, itu juga jangan sampai salah karena sebenarnya mungkin kayak kelihatannya cuman beda di recycling aja. Kayak kita bisa kan nutup kok kalau di yang with recycling kan kita tutupnya ke realize. Sedangkan kalau yang no recycling itu kita tutupnya ke AOC. Nah, itu sebenarnya bakal nanti terjadi perbedaan perhitungan net income. Jadi kalau misalnya teman-teman salah ngitung, nanti bisa aja net income itu berbeda. Karena kan yang satunya bakal masuk ke akun other comprehensive income. Sedangkan ya, satunya bakal masuk ke langsung ke perhitungan laba rugi. Nah, jadi tetap harus diperhatikan. Mungkin kalau misalnya kenapa yang satu recycling atau yang satu no recycling, itu sebenarnya kayak ada materi yang lebih lanjutnya. Cuman kalau di sini kan memang kita udah dikasih tahu kalau yang debt itu pakainya with recycling dan juga yang equity kita pakainya yang no recycling. Kayak gitu. Mungkin udah cukup menjawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh lewat chat ataupun eh langsung raise hand aja. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan sama Zia. Oke, terima kasih Citra dan Sam. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Nah, oke, jadi kita bahas mengenai soal 2 UTS yang tentang ekuitas. Nah, jadi di sini katanya PT Sumeru itu punya laporan keuangan di bagian ekuitas nih. Jadi di sini ada share capital preference. Di sini ada informasi bahwa ada 2.000 par value, terus dia juga kumulatif dan fully partisipatif. Nah, informasi ini sebenarnya sangat berguna apabila nanti di transaksi itu uh, ada pembagian dividen. Nah, terus di sini ada share capital ordinary, par value-nya ada 1.000. Terus yang di sini juga ada informasi jumlah lembar sahamnya ya. Di sini yang authorized ada 10 juta, terus yang share issued-nya ada 2.600.000 dengan outstanding 2.500.000. Terus di sini juga ada share premium preference, ada share premium ordinary, terus ada return earning dan juga treasury share yang memiliki biaya 3.000 per lembar. Nah, kita langsung ke transaksinya aja. Nah, jadi di sini katanya di 2 Januari PT Sumeru itu menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dan 100.000 lembar saham preferen dengan total harga 4.800.000.000. Pada saat itu nilai pasar saham biasa adalah 4.500 per lembar, sedangkan nilai pasar saham preferen adalah 5.000 per lembar. Atas penerbitan saham tersebut, ternyata perusahaan itu membayar direct cost. Nah, dari informasi soal ini, kita bisa tahu bahwa si perusahaan itu menerbitkan saham secara paketan. Nah, secara teori, kalau misalkan perusahaan itu menerbitkan saham yang secara paketan, itu uh, ada 2 metode untuk membagi alokasi harga jualnya antara saham preferen dan saham ordinary. Yang pertama itu ada metode incremental, dan yang kedua ada metode proporsional. Nah, apa sih bedanya metode incremental sama proporsional? Nah, kalau misalkan dari soalnya itu udah diketahui eh, udah diketahui nilai pasarnya itu kedua saham itu, maka itu bisa pakai proporsional. Tapi kalau misalkan salah satu dari saham itu nggak diketahui, itu pakainya yang incremental.
Nah, di sini dari soal kan ini kita bisa lihat bahwa kedua saham ini nih udah ada gitu nilai pasar sahamnya, baik yang biasa dan preferen. Jadi kita pakainya metode proporsional. Untuk penghitungannya di sini aku udah hitungin fair value ordinary share ini itu dihitung dengan mengalihkan jumlah lembar penerbitan saham biasa satu 1 juta dikali sama nilai pasar saham biasanya yaitu 4.500. Maka hasilnya itu 4.500.000.000. Gitu juga dengan yang saham preferennya. Itu tinggal kita kalikan jumlah jumlah saham yang diterbitkan dikali sama nilai pasar dari saham preferennya, yaitu 100.000 lembar saham preferen itu dikali dengan 5.000. Maka hasilnya 500 juta. Nah, lalu dari eh, dari total fair value ordinary share sama preferen ini kita totalkan itu hasilnya 5 miliar. Nah, terus untuk pengalokasian harga jualnya itu sebenarnya tinggal kita alokasikan aja. Jadi untuk ordinary share itu tinggal kita bagikan 4,5 ini dibagi dengan 5 miliar terus dikali sama harga jualnya. Nah, di sini harga jualnya itu 4,8. Terus ini dapatlah hasilnya 4,320 juta. Nah, terus untuk saham preference itu juga gitu, tinggal kita proporsionalkan si fair value preference share dibagi sama total fair value dari kedua saham. Jadi 500 juta dibagi 5 miliar dikali eh, 4,8 yaitu harga jualnya. Nah, setelah kita dapat ini, barulah kita bisa bikin jurnal penerbitan kedua saham ini. Yang pertama, kita debitkan cash, terus kita kreditkan share capital ordinary. Nah, untuk share capital ordinary ini, eh, itu kita kalikan jumlah lembar saham biasa yang diterbitin, yaitu 1 juta dikali dengan par value yang diketahui dari laporan keuangan si PT Sumeru. Berarti 1 juta dikali 1.000, maka total total untuk share capital ordinary-nya itu 1 miliar. Nah, untuk share premium ordinary-nya ini kita tinggal kurangkan si alokasi harga jual dengan si share capital ordinary yang udah kita hitung. Jadi 4,320 itu dikurang sama 1 miliar. Hasilnya 3.320.000.000. Nah, terus untuk share capital preference itu juga perhitungan itu sama aja kayak share capital ordinary tadi. Jadi kita tinggal kalikan jumlah lembar saham yang diterbitkan untuk saham preferen kan tadi ini 100 ribu lembar itu dikali dengan par value yang ada di laporan keuangan PT Sumeru yaitu 2.000. Nah, hasilnya itu 200 juta. Nah, terus untuk share premium preferennya itu perhitungannya juga sama kayak tadi kita cari share premium ordinary. Tinggal kita kurangkan aja alokasi harga jual ke preferen itu dikurang dengan share capital preferen yang udah kita hitung. Maka hasilnya 280 juta. Nah, gitu. Nah, terus tadi kan dari informasi soal juga diketahui bahwa si perusahaan itu juga membayar direct cost. Nah, direct cost itu adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham itu. Nah, contohnya kayak biaya broker atau biaya konsultan. Sedangkan kalau indirect cost itu adalah harga biaya yang dikeluarkan perusahaan yang secara langsung eh tidak secara langsung, contohnya kayak gaji manajemen. Nah, kalau misalkan dia direct cost itu maka akan mengurangi saldo dari share premium saham yang diterbitkan. Jadi kalau misalkan dia nerbitin ordinary share maka yang didebitkan itu adalah share premium ordinary. Kalau misalkan dia yang diterbitkan saham preferen maka yang didebit itu adalah share premium preferen. Nah, berhubung dari soal ini tuh kan paketan, jadi nanti kita hitung juga secara proporsional.
Nah, untuk perhitungannya itu tinggal kita proporsionalkan si eh, fair value dari ordinary share dibagi sama total saham yang total saham ordinary sama preferen. Jadi 4,5 miliar itu dibagi 5 miliar dikali sama direct cost-nya. Direct cost-nya itu sebesar 12.500.000. Maka untuk pembebanannya ke share premium ordinary itu sebesar 11.250.000. Nah, untuk yang preferennya itu sama, kita kalikan secara proporsional juga. Jadi, di sini 500 juta dibagi sama 5 miliar. Terus dikali sama 12.500.000, maka hasilnya 1.250.000. Nah, terus di sini kreditnya cash sebesar 12.500.000. Itu untuk yang 2 Januari. Nah, terus mungkin kita lanjut dulu aja ke 1 April. Nah, yang di 1 April ini si perusahaan PT Sumeru itu menjual 50.000 lembar saham treasury dengan harga 4.000 per lembar. Nah, dari informasi soal ini kita langsung aja kredit didebitkan cashnya untuk nominalnya ini kita kalikan jumlah lembar saham treasury yang dijual 50.000 dikali dengan harga jualnya yaitu sebesar 4.000. Maka hasilnya itu ada di 200 juta. Nah, terus kita kreditkan treasury share-nya. Nah, untuk treasury share ini tinggal kita kalikan si lembar saham treasury yang kita jual 50.000 itu dikali sama cost yang ada di laporan keuangan PT Sumeru yaitu 3.000, maka hasilnya 150 juta. Nah, terus karena karena harga jualnya itu lebih tinggi daripada biaya si treasury share. Tadi kan eh, untuk harga jualnya kan 4.000. Sedangkan untuk costnya itu 3.000, berarti kan dia lebih 1.000 dan itu lebih gede di treasury, di harga jual treasury-nya, maka kita akan mengakui share premium treasury-nya. Nah, ini sebenarnya kalau mau simpel sih tinggal kita kurangkan aja 200.000, 200 juta dikurang sama 150 juta. Nah, tapi kalau secara perhitungannya sih itu tinggal kita kurangkan si si harga jual treasury itu 4.000 dikurang 3.000 kan 1.000. Nah, 1.000 dikali 50.000 lembar saham. Jadi hasilnya 50.000. Nah, itu alternatif perhitungan aja sih. Cuma biasanya aku langsung kurangkan aja biar nggak nggak salah-salah juga, biar balance. Nah, mungkin nanti kalau ada soal lainnya, kalau misalkan dia harga jualnya itu di bawah dari cost-nya, itu nanti kita akan mendebit share premium treasury. Itu kalau misalkan si perusahaan itu memiliki saldo saham premium treasury. Kalau misalkan si perusahaan itu tidak memiliki saldo share premium treasury, maka yang didebit adalah retained earning-nya. Itu eh, pemisalan aja kalau misalkan di kasus nanti harga jual si saham treasury ini di bawah dari cost si treasury share. Itu untuk yang 1 April udah selesai, kita lanjut dulu yang di tanggal 1 Juli. Nah, untuk 1 Juli ini ada share split, di mana itu ada pemecahan saham biasa, 1 lembar saham biasa itu dipecah jadi 2 saham biasa. Nah, sebenarnya ini tidak ada jurnal, no entry, tapi saran aku teman dari dari share split ini, saran aku teman-teman itu memperhitungkan si eh, jumlah jumlah lembar saham saham biasa. Nah, jadi di sini aku bikin catatan ya untuk eh, jumlah lembar saham biasanya. Nah, di informasi soal untuk share split itu dia pengaruhnya itu ke yang outstanding, yang share issued. Nah, share issued itu tuh adalah saham yang diterbitkan. Jadi, share issued ini itu terdiri dari share outstanding dan juga treasury share. Nah, eh,
ini langsung aku tulis aja 2.600.000 itu yang udah diterbitkan oleh si PT Sumeru. Nah, terus kita lihat juga nih dari transaksi-transaksi sebelumnya, apakah si PT Sumeru itu juga ada menerbitkan saham. Nah, di sini kan tadi PT Sumeru kan menerbitkan 1 juta lembar saham biasa. Nah, makanya di sini kita tambahkan. Nah, terus eh, ini kita jumlahkan 2.600.000 ditambah 1 juta, maka jumlah share issued-nya itu di tanggal 1 Juli sebesar 3.600.000. Nah, karena dia share split, langsung share split-nya itu kali 2, langsung kita kalikan aja, kalikan 2. Maka total lembar saham yang diterbitkan si perusahaan itu 7.200.000. Nah, terus untuk jumlah untuk harga par value dari share capital ini pun juga berubah, yang awalnya 1.000 jadi 500. Nah, 500 itu didapetin dari 1.000 dibagi 2 karena dia share split 2. Nah, terus eh, perlu dihitung juga sih untuk treasury share-nya karena yang 7.200.000 ini itu adalah jumlah lembar saham yang share issued atau yang dia itu gabungan dari outstanding sama treasury share. Nah, nanti kalau misalkan untuk menghitung dividen dan transaksi-transaksi lainnya itu tuh eh, kadang yang dipakai, nggak kadang sih, kalau untuk penerbitan dividen itu yang dipakai adalah yang outstandingnya aja, yang treasury share-nya itu nggak dimasukkan. Oleh karena itu aku juga bikin perhitungan untuk treasury share-nya biar mempermudahkan aku menghitung eh, transaksi yang berkaitan dengan jumlah lembar saham si saham biasa ini di next transaksi. Jadi untuk treasury share-nya ini kan di awal ada 100.000 lembar. Nah, 100.000 lembarnya itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari 2.600.000 dikurang 2.500.000. Itu kan ada 100.000. Berarti 100.000-nya itu adalah treasury share. Nah, terus tadi di tanggal 1 April kan ada perusahaan itu menjual saham biasanya. Nah, makanya di sini kita kurangkan 50.000 lembar. Maka total dari treasury share di tanggal 1 Juli itu ada 50.000. Nah, karena dia share split, kita kalikan 2 hasilnya 100.000. Dan untuk harga jual si treasury share itu jadi 1.500, dapatnya dari 3.000 dibagi 2. Nah, jadi untuk treasury share-nya itu adalah 100.000. Eh, dan yang share issue-nya ada 7.200. Kalau mau tahu outstanding-nya, berarti outstanding-nya tinggal kita kurangkan antara si share issued dikurang dengan treasury share-nya, yaitu sebesar 7.100.000. Nah, terus udah selesai sih perhitungannya, kayak gitu aja untuk 1 Juli. Nah, terus kita next dulu di 1 Agustus. Nah, jadi di 1 Agustus itu sih PT Semeru mengumumkan dan mendistribusikan dividen saham untuk memegang saham biasa sebanyak 10% dari total saham biasa yang beredar. Nah, terus untuk harga pasar saham biasanya itu berada di 2.300. Nah, terkait dari transaksi ini, maka kita akan mendebit return earnings terhadap share capital ordinary. Untuk nominalnya, ini tinggal kita kalikan 100% dikali dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar, yaitu sebesar 7.100.000, terus dikali sama dikali sama par value dari saham biasanya, yaitu sebesar 500 yang udah tadi di share split. Maka hasilnya itu adalah 355 juta. Itu yang untuk 1 Agustus. Nah, terus untuk yang 1 Oktober, si PT Semeru itu membeli bangunan gudang dengan menerbitkan 290.000 lembar saham biasa yang pada saat itu memiliki nilai pasar
2.200 per lembar. Nah, atas transaksi ini kan kita udah tahu bahwa debitnya itu adalah building dan untuk nominalnya itu tinggal kita kalikan jumlah lembar saham yang diterbitkan yaitu sebesar 290.000 dikali sama 2.200 maka hasilnya 638 juta rupiah. Nah, terus untuk di kreditnya itu kita kreditkan dulu share capital ordinary. Nah, untuk share capital ordinary itu untuk ke nominalnya itu tinggal kita kalikan jumlah lembar saham biasa yang diterbitin dikali sama 500 dikali sama par value dari saham ordinary share yaitu 500 lembar. Nah, terus sisanya itu tinggal kita kurangkan 638 dikurang sama 145. Hasilnya 493 ribu, 493 juta rupiah. Nah, itu untuk yang 1 Oktober udah selesai. Terus kita next di tanggal 28 Desember. Nah, di tanggal 28 Desember itu katanya PT Semeru mengumumkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham biasa dan saham preference senilai 3,5 miliar. Tidak ada tunggakan dividen saham preferen. Dan di sini kita diminta untuk memisahkan akun dividen payable untuk saham biasa dan saham preferen dan diminta untuk melengkapi perhitungan dividennya. Nah, untuk perhitungan dividennya ini pertama-tama kita harus menghitung jumlah lembar saham antara saham preferen sama saham biasanya. Nah, untuk jumlah lembar saham preferen itu kan soal dari laporan keuangannya itu diketahui bahwa saham preferen ini memiliki 200.000 lembar saham yang beredar dan outstanding yang diterbitkan dan yang beredar sebesar 200 juta 200.000. Nah, terus kita tuliskan di sini 200.000. Nah, terus tadi kan di tanggal 2 Januari itu ada penerbitan saham preferen sebesar 100.000 lembar. Nah, makanya di sini kita tambahkan 100.000 lembar. Nah, terus tinggal kita tambahkan, maka jumlah lembar saham preferen itu ada sebesar 300.000. Nah, terus dari informasi soal kan par saham preferen itu ada 2.000 rupiah, maka langsung kita kalikan aja untuk melihat total par dari saham preferen. 300.000 ini dikali 2.000 maka hasilnya 600 juta. Nah, terus ini udah kita ketahui total par saham preferen, terus kita hitung juga untuk total par saham ordinary-nya. Nah, dari yang udah kita hitung kan tadi terakhir jumlah lembar saham ordinary yang beredar kan ada di 7.100.000. 7.100.000 ini yang outstanding aja ya, bukan yang share issue. Nah, maka di sini kita tuliskan. Terus tadi juga kita ada eh, penerbitan dividen ya. Tadi di tanggal berapa sih tadi? Di tanggal 1 Agustus. Nah, itu dia sebesar 710.000. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 7.100.000 dikali 10%. Nah, terus untuk yang 1 Oktober ini kan tadi dia ada menerbitkan saham biasa lagi ya, sebesar 290.000. Nah, ini kita tambahkan juga, terus kita total, maka di sini kita bisa lihat bahwa jumlah lembar saham biasa yang beredar itu ada di 8.100.000. Nah, terus ini tinggal kita kalikan sama par saham ordinary-nya itu sebesar 500 rupiah. Terus kita kalikan, maka hasilnya eh, ada di 4.050.000. Nah, setelah kita udah tahu nih total par saham preferen dan total saham dari ordinary, barulah kita bisa mencari eh, pembagian dari dividennya. Nah, di sini sebenarnya karena dia bersifat kumulatif, sebenarnya dia tuh menghitung dulu dividen tahun yang tertunggak. Tapi karena di soal ini dia bilang bahwa tidak ada tunggakan dividen saham preferen, maka kita langsung hitung aja dividen tahun yang berjalannya. Nah, di sini untuk
persentasenya itu 10%. 10% ini diketahui dari informasi soal di laporan keuangan PT Semeru yang di bagian share capital preference ini. Di sini kan ada tulisan 10%. Nah, maksudnya 10% itu ya untuk eh, pembagian dividennya itu. Nah, terus ini tinggal kita kalikan dengan total par saham preferennya. Nah, terus tinggal kita kali 600 juta, itu dikali dengan 10% hasilnya 60 juta. Itu untuk preferen. Nah, terus jangan lupa kita juga hitung yang ordinary. Yang ordinary tinggal kita kalikan juga 10% dikali total saham ordinary, yaitu 4,50 M. Hasilnya 405 juta. Nah, terus setelah kita hitung dividen tahun berjalannya, karena dia partisipatif penuh, maka kita hitung sisa dividen untuk partisipasinya. Nah, untuk menghitungnya itu sebenarnya tinggal kita proporsionalkan aja sih. Nah, untuk sisa dividen yang kita bagi itu sebesar 3,35 miliar. Nah, dapatnya itu dari mana? Dapatnya itu dari uh, dividen yang ingin dibagikan dikurang dengan 465 juta. 465 juta ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari total si dividen yang udah kita hitung. Yang 60 sama 405 juta. Hasilnya kan 465 juta ya. Setelah kita kurangkan itu dapatlah sisa dividen untuk partisipasinya itu 3,35 miliar. Nah, terus langsung aja kita hitung yang pertama-tama kita hitung untuk saham preferennya dulu. Nah, untuk saham preferen ini tinggal kita proporsionalkan aja sih. Kalau dari materi PPT itu sebenarnya ada perhitungan persentasenya, tapi eh, tips dari Bu Arifah itu kata Ibu Arifahnya eh, kita langsung proporsionalkan aja sih biar mempermudah kita dan nggak bikin kita pusing gitu loh buat mencari presentasinya. Kecuali si eh, soal itu meminta untuk menghitung persentasenya, barulah kita cari. Tapi kalau misalkan nggak diminta ya tinggal diproporsionalkan aja. Nah, untuk proporsionalnya itu eh, karena preferen dia eh, tinggal kita bagikan aja total saham preferen ini dibagi sama total saham preferen preferen sama total saham ordinarinya. Maka terus kita kalikan dengan sisa dividennya yaitu sebesar 3,3 miliar. Maka hasilnya itu 391 juta sekian. Nah, terus untuk yang saham ordinarinya juga sama, tinggal kita proporsionalkan total saham ordinary sebesar 4,50 juta dibagi dengan total par saham preferen dengan total par saham ordinary terus dikali sama sisa dividen untuk partisipasinya. Maka hasilnya itu 2,643 juta sekian. Nah, terus setelah itu udah selesai sih sebenarnya tinggal kita total aja dividen yang akan diterima dari preferen dan ordinary ini tinggal kita jumlahkan aja. Untuk preferen di sini totalnya 451 juta sekian dan yang ordinary itu 3,48 juta sekian. Nah, dari ini barulah kita bisa menjurnal atas pembagian dividen ini, dividen kasnya. Nah, karena dia masih pengumuman ya, jadi di sini tuh dia masih dividen payable. Jadi di sini kita debitkan return earning terhadap dividen payable preference dan dividen payable ordinary. Untuk nominalnya ini sesuai dengan yang udah kita hitung tadi di tabel ini. Itu untuk soal 2 udah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau kita langsung aja ke soal 3. Mungkin aku lanjut dulu aja kali ya, biar menghemat waktu karena udah 9:30 juga. Eh, nah, di soal 3 ini, menurut aku sih eh, cukup lebih
sederhana sih daripada soal daripada soal lainnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung APS dasar dan juga di sini ada soal teorinya. Nah, mungkin kita bahas yang nomor satu dulu terkait perhitungan APS dasar. Nah, di sini kita eh, bikin dulu tabel untuk eh, tanggal, keterangan, dan saham aktualnya. Sedangkan untuk tabel sisa yang ini tuh eh, kita abaikan dulu aja. Soalnya nanti untuk tabel sisanya ini tuh bakalan gak bisa langsung dihitung, gak bisa langsung dihitung, gak bisa keduluan dihitung gitu loh. Karena takutnya nanti di pertengahan ada share capital lah, ada dividen share split lah atau ada eh, penerbitan saham biasa saham dividen dan itu tuh nanti bakal mempengaruhi ke eh, perhitungan eh, saham aktual di sebel di eh, periode sebelumnya. Nah, jadi kita fokusnya ke tabel yang tiga ini dulu. Nah, jadi yang pertama kita catat dulu nih saldo awalnya. Nah, untuk saldo awalnya ini kita lihat nih informasi soal di sini saham biasa pada 1 Januari itu saham biasanya ada di sejuta lembar. Dan makanya di sini kita tulis 1 juta lembar itu saldo awalnya. Nah, terus ternyata di 1 Maret si perusahaan itu menerbitkan 500 ribu saham biasa. Nah, makanya di sini kita tulis 500 ribu lembar. Terus dari 1 Maret sampai 1 Mei itu jumlah lembar sahamnya ada di 1.500.000. Terus di tanggal 1 Mei ini ada eh, pembelian kembali 100 ribu saham biasa dan disimpan sebagai saham treasury. Nah, oleh karena itu ini eh, mengurangkan dari saham yang beredar. Ini di sini dikurang 100 ribu. Maka hasilnya eh, saldo eh jumlah lembar saham di 1 Mei sampai 1 Agustus itu ada di 1.400.000. Nah, terus kita lanjut di 1 Agustus itu ada pengumuman share split bahwa satu saham biasa lama itu dipecah menjadi dua saham baru. Nah, maka di sini kita langsung eh, kalikan dua aja sih. Nah, terus karena dia share split ya, jadi ini mempengaruhi jumlah saham yang di tanggal atau bulan di sebelum-sebelumnya. Maka di sini kita kalikan dua untuk yang di 1 Mei sampai Agustus dan 1 Maret sampai Mei ini kita kalikan dua juga. Terus di 1 Januari sampai 1 Maret itu juga kita kalikan dua. Nah, terus eh, setelah itu di 1 September ini ada dijual kembali saham treasury sebesar 60 ribu saham treasury. Nah, ini yang mempengaruhi jumlah saham yang beredar itu karena dia dijual, berarti itu akan menambah saham yang beredar sebesar 60 ribu jumlah saham. Nah, terus ini tinggal kita tambahkan, maka hasilnya ada di dua, eh, wait. Oh iya, di sini tinggal, tinggal kita tambahkan, maka hasilnya 2.860.000. Nah, terus di 1 November ini ada pengumuman dan pendistribusian dividen saham biasa itu sebesar 20%. Nah, atas transaksi ini, itu karena dia ada pendistribusian dividen saham biasa ya, ini kita kalikan total jumlah saham biasa yang beredar itu dikali 20%. Nah, itu hasilnya 572.000. Terus akhirnya karena dia di sini dikali 20%, maka ini akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar di bulan-bulan sebelumnya juga. Nah, di sini kita tulis 1,2 karena dia tadi ada pengumuman dan pendistribusian dividen saham sebesar 20%. Jadi itu 100% ditambah 20%, jadi 1,2 gitu loh. Jadi di sini kali dua untuk setiap jumlah di
perhitungan bulan-bulan sebelumnya. Nah, terus ini tinggal kita tambahkan untuk 1 November sampai 31 Desember itu jumlah saham yang beredarnya itu ada di 3.432.000. Nah, terus untuk perhitungan one show-nya ini kita tinggal kalikan aja antara saham aktual itu dikali dengan dividen saham dikali split sama fraksional waktu. Nah, untuk perhitungan fraksional waktu itu tinggal kita hitung antara si periode ini yang tanggal ini dibagi sama 12 bulan. Nah, contohnya kayak di sampai 1 Maret ini kan dia ada berapa bulan tuh? Ada Januari, Februari. Nah, itu kan ada 2 bulan, 2 bagi 12. Maka fraksional waktunya itu 2/12 atau 0,17. Nah, untuk one shot-nya tinggal kita kalikan 1 juta dikali 1,2 dikali 2 dikali 0,17 atau 2/12. Nah, sama juga untuk yang 1 Maret sampai 1 Mei. Ini tinggal kita kalikan saham aktual dikali dividen dikali split dikali fraksional waktu. Fraksional waktu tadi dihitungnya dari tanggal sih jumlah sahamnya itu. Di sini 1 Maret sampai 1 Mei itu kan ada 2 bulan. Bulan Maret sama bulan April. Nah, maka dia 2/12 atau 0,17. Sehingga kita kalikan 1,5 dikali 1,2 dikali 2 dikali 0,17 atau 2/12. Dan seterusnya. Nah, setelah kita kalikan semuanya sampai yang 1 November sampai 31 Desember ini kita total, maka kita bisa lihat one show-nya itu sebesar 3.264.000. Nah, karena dia minta EPS itu untuk rumus EPS itu one show dikurang prefer net income dikurang preferen dividen dibagi sama one show-nya. Nah, eh, karena di sini belum diketahui net income-nya, di sini yang diketahui cuma laba sebelum pajak. Maka kita harus hitung net income-nya. Jadi laba sebelum pajaknya kan itu ada di 20 miliar. Nah, terus kita kurangkan dengan beban pajak penghasilannya. Dari soal ini diketahui bahwa tarif pajaknya itu kan 22%. Nah, tinggal kita kalikan 20 miliar dikali 22%, maka hasilnya 4,4. Nah, terus tinggal kita kurangkan 20 kurang 4,4 ini hasilnya 15,6. Nah, terus eh, kita juga hitung preference dividennya. Nah, untuk preference dividennya ini bisa kita lihat di informasi soal bahwa dia itu kumulatif sebesar 9%. Nah, terus tinggal kita hitung 50.000 lembar dikali 9% dikali dengan nilai par si saham preferennya itu sebesar 10.000. Maka hasilnya 450.000. Oh ya, mungkin sedikit informasi juga kalau kalau misalkan si perusahaannya itu ada tunggakan, misal dia tertunggak ke 2 tahun atau 3 tahun, maka preference dividends-nya itu tetap dihitung sebesar, cuma dihitung sekali aja. Jadi dia tuh walaupun si perusahaan tunggaknya dua 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun tetap yang dihitung cuma sekali doang. Nah, terus eh, karena kita udah dapat net income-nya, udah dapat preferen dividen dan one shot-nya, eh, jadi kita tinggal hitung aja dengan membagi mengurangkan dulu si net income ini dikurang sama preferred dividend terus kita bagi dengan si one shot-nya maka didapatlah EPS-nya sebesar Rp4.642. Udah selesai untuk nomor 1. Nah, terus ini eh, nomor 2 itu diminta untuk menjelaskan pengaruh tunggakan dividen atau dividen in arrears saham preference terhadap perhitungan EPS dasar. Nah, dari rumus tadi kan sebenarnya itu udah bisa dinalar sih bahwa untuk perhitungan EPS dasar itu tidak memperhitungkan si tunggakan dividennya. Nah, jadi eh, udah selesai sih nomor
soal 2 sama soal 3-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya terkait soal 2 dan 3 atau soal-soal yang sebelumnya udah dijelasin sama Sam dan juga Citra. Apakah ada yang mau ditanyain atau mau ada yang diperjelas atau ada yang mau didiskusikan, diperbolehkan. Boleh di chat aja di kolom chat atau bisa juga eh, nyalain fitur raise hand atau bisa juga langsung open mic juga boleh. Mungkin karena oh eh, mungkin aku karena soal 2 dan 3 udah selesai dan soal 1 udah jelasin juga sama Sam, terus soal 4 sama 5 udah juga dijelasin sama Citra, mungkin aku kembalikan ke Citra dulu yang tadi udah ngebuka tentirnya. Pada Citra dipersilakan. Oke, terima kasih Zia dan juga Sam. Oke teman-teman, kita udah di penghujung tentir. Nah sebelumnya aku bakal bacain beberapa kisi-kisi dari Bu Arifah. Nanti juga kita bakal tulisin di Excel yang kita pakai untuk menjelaskan tadi. Jadi soal itu sama kayak tahun lalu, ada 5 soal. Kemudian ada soal teori di tiap soalnya. Jadi kan kayak tadi ada terbagi 5 soal kasus. Nah itu bakal ada soal teori. Nah itu aku nggak tahu sih secara tepatnya apakah di tiap soal ada atau kayak tahun lalu aja cuman di soal 4 dan 5. Tapi kalau dari Bu Arifah sendiri yang pasti kita harus tetap belajar teorinya juga. Kemudian dari Bu Arifah menyarankan teman-teman untuk latihan soal PPT sama soal tahun lalu. Tapi kalau mau latihan di luar dari kedua soal tersebut, boleh. Tapi dipastikan teman-teman itu udah harus paham untuk cara menjawab soal PPT sama soal tahun lalu. Nanti soal-soal yang PPT juga bakal aku lampirin untuk bahan tentir di hari ini. Itu juga ada beberapa udah dijawab di body drill kita. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Kemudian yang tadi sudah dibilang kalau ada kan tadi biaya penerbitan dan juga harga jual beda sama harga kesepakatan, itu bakal munculin efektif rate baru. Nah, itu nanti langsung dikasih di soal, jadi teman-teman nggak perlu menghitung lagi menggunakan kalkulator. Mungkin info mengenai kisi-kisinya cuman itu aja dari Bu Arifah. Kemudian aku dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mengikuti tentir kita malam hari ini sampai jam 9.52 ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mempermudah kita di UTS nanti dan semoga semuanya dipermudah dalam mengerjakannya ataupun mengingat materi-materinya. Mungkin dari aku sekian dan juga nanti kalau misalnya teman-teman mau nonton lagi ataupun mau melihat lagi tentir kita hari ini nanti bisa ada di saluran Badi, nanti dikirim linknya. Dan juga materinya ada di YouTube Badi Program. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.